Teman-teman, lagi bersama saya Yusra Usman Al-Gayuni. Kali ini kita akan ngobrol dengan Irsyad Irfan Puadi, mahasiswa Accounting dan Finance, University of New South Wales, Australia. Bagaimana sampai Irfan studi di Australia? Langsung saja kita ngobrol sama Irfan. Assalamualaikum, Pan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pan? Alhamdulillah baik bang. Abang kayak mana bang? Alhamdulillah, baik. Kami semua sehat, Alhamdulillah, di London. Ngomong-ngomong, di Australia lagi musim apa nih? Sekarang lagi eh, musim spring, semi bang. Semi ya? Akhir-akhir musim semi, iya bang. Akhir musim semi. Kami akhir musim gugur. Bulan Oh ya, depan mulai masuk musim dingin sampai Februari. Jadi ini udah mulai drop ini, udah mulai dingin. iya, iya. Iya. Jadi Pan, gimana ceritanya sampai ke Australia studinya? eh ini sebenarnya semuanya tuh tiba-tiba dan kebetulan sih bang. Ya, Dulu waktu SMA rencananya kan mau masuk PTN aja gitu. Tapi saya eh, sebenarnya bukan SMA tapi MAN. Saya Pan ya. dulu iya sekolahnya di MAN 1 Yogyakarta. Terus kelas 1 kelas 2 standarnya orang-orang Jogja lah, murid-murid yang sekolah di Jogja pengennya masuk UGM. Sampai akhirnya kelas 3 SMA libur kelas 3 libur kenaikan ke kelas 3 SMA. Saya mudik ke kampungnya mama em, di Aceh Tamiang. Di situ ternyata ketemu sama saudaranya mama, sepupunya mama, yang anaknya tuh warga negara sini, warga negara Australia. Terus dia kayak nge-encourage saya buat sekolah di sini. Gitu sih awalnya. Habis itu em, waktu saya setelah liburan mudik itu, saya balik ke Jogja. Di minggu kedua saya sekolah di kelas 3 SMA, kelas 12. Kebetulan banget ada agensi yang nawarin untuk kuliah specifically ke Australia gitu. Terus saya minta izin sama ayah dan alhamdulillah ayah ngizinin gitu. Dari situ mulai sebenarnya saya ke expose untuk belajar bahasa Inggris tuh udah dari SD karena SD saya di Blangkejeren. Dari SD tuh saya udah dapat belajar bahasa Inggris karena sekolah memprovide pelajaran bahasa Inggris. Tiap pagi kami eh, baris di depan kelas ngafalin kosakata Inggris. Terus tiap minggu juga mungkin ada 2 jam pelajaran bahasa Inggris, 2 atau 1 jam pelajaran bahasa Inggris. Terus waktu kelas 5 dan kelas 6 juga saya eh, dilesin bahasa Inggris. SMP juga kayak gitu, eh, SMA juga kayak gitu. Tapi kebetulan fokusnya di SMA karena si agent ini tuh bilang kalau misalnya mau kuliah di Australia ada persyaratan yang harus dipenuhi kayak persyaratan bahasa Inggris yang harus dipenuhi gitu. Jadi mau nggak mau saya harus ngambil tesnya dan setelah ketemu agentnya sama agentnya lah saya belajar bahasa Inggris sampai disiapin juga buat persiapan. Dulu saya ngambilnya IELTS, tes IELTS. Sampai akhirnya eh, persiapan bahasa Inggrisnya saya em, persiapkan di tempat agent saya itu, Bang. Iya, di Jogja juga. Ya, di Jogja semua, Bang. Ya. Sambil melengkapi Sebenarnya, persyaratan-persyaratan ya. oh iya, Bang. Sebenarnya memperdalam bahasa Inggrisnya lebih ke segi untuk mengambil tes IELTS-nya, Bang. Soalnya Bahasa kan Inggrisnya. ada, Tes bahasa Inggrisnya. iya, iya IELTS-nya. tes bahasa Ya. Inggrisnya. Iya, Bang.
Oke, bisa diceritakan nih, Pan, ke teman-teman yang menonton Oh. podcast kita ini, syaratnya apa? Waktu itu yang disyaratkan ajunya. Kemudian minimal tes IELTS-nya tadi berapa? Oke Bang, jadi kayaknya persyaratan dulu saya daftar ke sini tuh 2019. Ya. Kayaknya persyaratan 2019 sama sekarang tuh udah shifting Bang, udah beda lah. Hmm. Em, kita kalau dulu saya sebenarnya dulu saya nggak tahu bisa masuk universitas di sini karena kan saya sekolahnya di negeri, yang mana saya nggak ke expose ke eh, SA, SAT atau IB, IB atau SAT yang usually em, harus kita punya kalau misalnya kita mau mendaftar ke Universitas universitas. di Australia. Yes, Kalau di iya. UK GCSE ya. Iya, se Ya, se level itulah bang. selevel itu. Jadi selesai secondary, Iya, GCSE 2 tahun untuk iya, persiapan universitas. iya. Kalau di Australia tadi namanya Eh, itu ya. iya, jadi agent saya awalnya tuh nawarin salah satu pathnya, yang mana saya ngambil di sini namanya TAFE, Technical and Further Education. Mungkin ekuivalennya ke politeknik lah kalau di Indonesia. Jadi saya dimasukin TAFE dulu, habis itu dari TAFE saya transfer ke universitas. Tapi pas saya masuk universitas tuh ternyata universitas yang bisa saya masukin dari TIF tuh terbatas gitu. Nggak semua universitas bisa bisa tembus kalau misalnya kita mau transfer dari TIF ke universitas gitu. Sedangkan saya udah punya universitas yang saya pengen tuju, yang mana itu UNSW sendiri kan. Jadi untuk masuk UNSW saya harus balik lagi ke titik nolnya. Saya nggak bisa transfer, tapi saya harus ngikutin foundation. Dulu untuk masuk business schoolnya UNSW, kita harus ngambil program penyetaraan kurikulum gitu, Bang. Jadi misalnya kita nggak punya nilai SAT atau kita belum pernah ngambil eh, international international baccalaureate atau IB, kita harus em, ngambil foundation studies dulu sebelum kita masuk ke universitasnya. Jadi akhirnya saya ngambil foundation selama 3 bulan. Sebenarnya foundationnya variatif. Kita bisa ngambil 1 tahun atau kita bisa ngambil fast track selama 3 bulan gitu, Bang. Baru kita bisa transfer ke universitasnya gitu, Bang. Cuman kalau misalnya sekarang udah jauh lebih gampang lagi, Bang. Gitu ya. Iya Bang, karena dulu 2019 nggak ada program diploma gitu Bang. Hmm. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang, eh, ini karena audiensnya mungkin kebanyakan orang Indonesia, kita sebagai orang Indonesia yang yang sekolahnya di sekolah negeri yang nggak, atau kita nggak pernah ngambil SAT atau IB atau selevelnya, kita harus founding dulu, tapi setelah adanya diploma program, kita nggak harus ngambil foundation lagi. Kita bisa langsung masuk ke diploma programnya. Yang mana diploma programnya tuh dulu waktu seingat saya persyaratannya tuh cuman nilai UN sama IELTS. Jadi segampang itu sebenarnya. Minimal IELTS-nya berapa waktu itu? Tergantung program yang diambil, Bang. Ya. Jadi kalau diploma of business tuh mungkin lebih tinggi daripada diploma of engineering, Bang. Karena di bisnis lebih banyak kata-kata kali ya. Hmm. Lebih lebih banyak yang harus dibaca gitu, Bang. Lebih lebih banyak report.
daripada eh, belajar di lab. Jadi mungkin di apa namanya, barrier of entry buat bahasanya dinaikin. Saat penyesuaian dan penyetaraan, apa sih waktu Iya. itu yang jadi kendala, tantangan tersendiri saat proses itu? Sebenarnya eh, kayak saya bilang tadi Bang, foundation ini itu tuh program penyesuaian kurikulum. Jadi sebenarnya di foundation tuh kita tuh cuman belajar selayaknya kita murid SMA gitu. Hmm, Jadi kita belajar untuk ngedapatin nilai tinggi eh, sesuai sama jurusan apa yang pengen kita ambil di kuliahannya gitu. Jadi kita dikasih roster, dikasih jadwal kuliah, terus nanti di akhir semester kita ujian gitu Bang. Dari apa yang udah diajarin di pelajaran-pelajaran foundationnya gitu. kalau misalnya lulus, ya bisa masuk kampusnya. Kalau enggak, kayak gitu. Tergantung Bang. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu di UK gimana sistemnya Bang, atau di Indonesia ya Bang. Tapi kalau di sini KKM-nya tuh di sini pakai skala 1 sampai 100 Bang. Jadi nggak Oke, pakai GPA. oke. Oh, mungkin tergantung sama universitasnya juga ya Bang. Ya, Tapi ya. kalau di kampus saya, di sekolah saya, pakai skalanya tuh 1 sampai 100. Pakai statistiknya tuh weighted average mark. Jadi biasanya kan bilangnya WAM atau Oke. WAM. KKM-nya tuh 50 Bang. Jadi 0 sampai 50 itu tuh fail, gagal. 50 sampai 65 itu tuh pas. Hmm, 65 sampai 75 itu kredit rata-rata. 75 sampai 85 itu distinction. 85 sampai 100 itu high distinction. Jadi sebenarnya untuk masuk masuk ke universitasnya tuh tergantung jurusan, Bang. Jadi misalnya kita mau masuk computer science. ya, Computer science tuh butuh KKM 69, Bang. ya. Kalau mau masuk computer science. Nah, tapi kalau misalnya kita mau masuk bisnis, KKM-nya tuh 81 kalau nggak salah. Kalau mau masuk actuarial studies, itu tuh KKM-nya 85. Setahu saya itu yang paling tinggi, Bang. Actuarial studies, 85. Oke. Tergantung jurusannya lagi. Jadi Iya, Bang. ada jurusan yang tinggi, ada yang sedang nilainya. Nilai ini yang mesti lulus ya untuk Iya, Bang. lanjut dan proses tadi itu bagian dari tahapan pendidikan di Australia. Sama kurang Iya, lebih seperti di UK tadi GCSE sebelum ke universitas selesai secondary ya. Dan iya, Bang. Pan, kenapa Iya, Bang. milih accounting dan finance dan di UNSW ini kuliahnya? Jadi sebenarnya accounting dan finance tuh, oh dulu sebenarnya saya SMA IPS, Bang. IPS ya. Jadi Iya, relate Bang. dengan jurusan pas Iya, Bang. SMA ya. Soalnya, iya, Bang. Soalnya kelas 12 tuh pelajaran ekonominya diganti jadi akuntansi kan, Bang. Jadi di awal tuh udah emang ke expose duluan sama pelajaran akuntansi gitu. Terus ayah juga sebenarnya nyaraninnya ngambil akuntansi gitu, Bang. Oke. Tapi selama saya foundation tuh sebenarnya minat saya agak shifting, Bang. Karena saya riset-riset juga gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya mau kerja tuh potentially eh, job apa sih yang bakalan diminati di masa depan gitu. Jadi sempat shifting ke saya pengen masuk ke actuarial study sama computer science, Bang. Hmm. Sama ilmu komputer. Tapi kemarin tuh karena nilai matematika saya pas foundation tuh rendah, jadi saya nggak bisa ngambil dua-duanya, Bang. Jadi saya harus Iya. ngambil Jadi alternatif yang lain. Makanya ya, saya balik ke
ke apa namanya ke commerce, ngambil akuntansi sama keuangan, Oke. Bang. Aktuari tadi itu belajar tentang apa tuh, Pan? Setahu saya, Bang, actuarial studies itu eh, basically matematika buat menghitung resiko gitu. Oke. Ya, jadi Resiko kayak relate ke meram, bisnis ya, ke bisnis. iya, Oke, risiko bisnis, bisnis. tapi Kok biasanya untuk asuransi, Bang, untuk asuransi? Ya. industri asuransi, ya. Oke, baik. Alasan UNSW apa? Kenapa nggak kampus lain? Apakah waktu itu juga ada alternatif kampus lain atau menyesuaikan dengan peminatan tadi hasil tesnya? UNSW itu salah satu universitas yang udah ke-expose sama saya duluan, Bang. Dulu waktu SMA saya punya temen sekelas yang eh, saya dulu sering main sama dia. Terus dia eh, bap bapaknya dulu S3-nya di sini, Bang. Hmm. S3-nya di UNSW dan pernah jadi eh, kalau di sini biasanya murid-murid S3 dijadiin dosen tambahan gitu, Bang. Jadi dulu bapaknya sempat ngajar juga di sini. Terus dia tuh nyeritain ke saya how good UNSW was. Eh, Mungkin dari situlah, Bang, awalnya saya ke Oke. expose sama UNSW sendiri. So, Ipan motivate dengan cerita teman tadi yang bapaknya study di UNSW. UNSW ya. Jadi semacam Iya, Bang. role model, termotivasi, udah amazed duluan ya. Iya, Bang. Ada testimoni dari orang yang udah pernah belajar di situ gitu, Bang. Iya, iya. Ipan kan mandiri ya di Australia kuliahnya ya. Iya, Bang. Nah, ini untuk SPP-nya, kemudian living cost, ini gimana, Pan? Biar teman-teman ada gambaran nih. Jadi kalau misalnya beasiswa, mandiri seperti apa, beasiswa seperti apa. Jadi itu tuh lagi, Bang, tergantung sama jurusan. Ya, Kalau tergantung di sama jurusannya ju- lagi. Kalau jurusan iya, Ipan, Bang. Kalau saya di business school tuh em, jadi saya nyeritain eh, sistem pembayarannya, ya, Bang. Jadi biayanya berapa bayarnya tuh SPP? Ya, ya. iya, Bang. Oke, Biayanya tuh sebenarnya dihitungnya per kredit, ya, Bang. Jadi atau per SKS. Mungkin kredit tuh sama dengan SKS gitu, Bang. oke. Jadi satu satu universitas saya agak beda, Bang. Kami makainya bukan semester tapi trimester. Jadi dalam satu tahun tuh ada 3 term. Satu trimester tuh maksimal ngambil 3 pelajaran. Satu pelajaran tuh eh, bobotnya 6 SKS, Bang. Ya, Jadi satu pelajaran 6 kredit, ya kan? Jadi maksimal satu satu eh, trimester tuh ngambil 3 pelajaran, jadi 3 kali 6, 18 kredit. Nah, harga per kreditnya tuh terakhir kali saya cek, ini harganya tiap tahun naik ya, Bang. Jadi terakhir kali saya cek tuh harganya satu kreditnya tuh sekitar 1.100 $1.100, Bang. ya. Jadi sekitar Dolar 11, Australia ya. iya, Bang. Jadi sekitar satu 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 SKS-nya tuh sekitar 11 juta. Nah, 11 jadi dikali 18, jadi mungkin kira-kira kasarannya satu trimester tuh sekitar hmm, 180 sampai 200, Bang. Ya, oke. Iya, Bang. Jadi satu trimester sekitar segitu dikali 3, Bang. Jadi mungkin satu tahunnya tuh biaya sekolah berkisar antara 500 sampai 600 juta rupiahan, ya, Bang. Ya, itu untuk SPP-nya saja. Kalau untuk Iya, Bang. sewa tempat tinggal, ya apakah rumah, apartemen ya, apartemen. Iya, Bang. Nah, kemudian living cost sehari-hari. Eh, ini sebenarnya tricky, Bang. Soalnya
kondisi kan beda-beda Ya, bagi tiap tergantung orang kan bang. tempatnya lagi. Terus Iya bang. berapa kamarnya. Ya, ya, ya. Biasanya kalau di sini em, orang student tuh biasanya share house atau share flat gitu lah bang. Hmm, Jadi kita nyewanya satu kamar aja, tapi dalam satu apartemen tuh ada beberapa beberapa kamar gitu bang, 2 sampai 3 gitu bang. ya, Biasanya lagi bang, tergantung tergantung apa namanya, tergantung berapa kamar, tergantung di ya, suburban yang mana. ya. Untuk Kalau ke Sipa misalnya di, di suburban Ivan dan iya bang, eh, jatuhnya nyewanya per kamar di apartemen tadi berapa? iya bang. Saya dulu di dekat kampus bang. Hmm, Kampus saya tuh kebetulan di Eastern Suburb, yang mana Eastern Suburb tuh terkenal sama biaya hidupnya yang lumayan mahal. tinggi bang. Iya bang. Ya, Mungkin ya. abang kan di London dan tuh Eastern Suburb tuh zona 1 atau zona 2-nya lah gitu bang. Oke, right. Ya, Jadi ya. iya jadi banyak peminatnya, jadi harganya naik kan bang. Soalnya CBD-nya tuh mungkin 8 kilometeran gitu lah bang dari Ya, sekolah. ya. Oke. Iya. Jadi kemarin kami nyewa eh, 2 kamar plus satu study room Hmm. untuk 4 orang. Saya share room sama teman saya. Jadi saya bayarnya 250 gitu bang per Per bulan, minggu. per minggu. Iya bang. Jadi seribu dua ratus sebulan. lima puluh dolar sebulan 1.000. Tapi kalau Ya, misalnya saya ngambil per kamar kemarin mungkin saya bayarnya 400 ya lebih dolar per mahal lagi. minggu. Ya, ya, ya. Iya bang. Hmm. Em, Lagi itu karena saya ngambilnya di suburban yang peminatnya banyak. Hmm. Sebenarnya kalau tempat tinggal bisa diakalin. Saya sekarang soalnya lagi tinggal karena saya nggak sekolah lagi, jadi saya tinggal di tempat saudara saya. Jadi biaya kos-kosannya bisa di inilah ditekan gitu loh. Ya, Untuk biaya transportasi di sini tuh vary bang. Em, di Sydney lumayan tricky bang karena biaya transportasinya tuh kita nggak disamain sama murid-murid lokal, kita nggak disamain sama citizen bang. Jadi kalau hmm. misalnya kita international student, kita fare-nya tuh masuk ke kategori fare dewasa bang. Jadi fare yang paling tinggi. Dan itu tuh tergantung sama seberapa jauh travelnya dan waktu kapan kita ngambil eh, public transportnya. Misalnya kita ngambilnya di peak hour bang, itu otomatis harganya bakalan naik bang. Hmm. Tergantung jam-jamannya lagi ya. Iya, tapi luckily di NSW dikasih cap bang. Jadi tiap minggu tuh maksimal maksimal biaya transportasi yang bisa kita habiskan tuh kalau nggak salah saya 50 dolar. Jadi kalau misalnya kita udah bayar 50 dolar, mereka nggak bakalan ngecharge kita lagi Oke, right. sampai dunia minggu depan gitu bang. Ya. Untuk Iya yang bang. lain-lain gimana? Listrik, air, belanja Eh dapur. Nah, ini sekedar kalau gambaran saja. iya bang. Em, Dulu saya kebanyakan share kan bang, karena saya tinggal Hmm. sama teman-teman bang. Ya, Jadi akuratnya sebenarnya nggak bisa terlalu akurat juga bang. Jadi misalnya kayak mungkin musim dingin untuk listrik, musim dingin bakalan lebih tinggi. ya karena pakai heater ya. Iya bang. Cuacanya Terus jadi minus. emang betul-betul Ya, ya. varies bang. Jadi Oke. mungkin listrik 3 bulan, mungkin rata-rata ya bang, per tiga Ya, ya. bulan tuh 1.000 dolar gitu. Hmm. Ya. Untuk air lebih murah.
mungkin setengahnya, Hmm. sekitar segitu sih bang. Kalau untuk belanja dapur dirata-ratakan, ya itu juga tergantung sih, tergantung lagi. Tapi Iya, tapi dirata-rata. di rata-rata mungkin teman saya ada yang bisa hidup kok bang. Maksudnya untuk per minggunya belanja dapur makanan sehat bang, Ya, $120 udah cukup sih bang. ya, ya. Udah bisa beli susu, daging. Di sini daging relatively lebih murah kan bang, karena surplus daging kan di sini. Iya, penghasil Iya, daging dunia Australia. iya. Yang salah satu yang terbaik ya. Jadi eh, insya Allah protein di sini tercukupi lah. Ya, ya terlebih posisi masih belum keluarga, single, ya sangat-sangat aman lah. Iya, Dan nyikapinya gampang, ke sana kemarinya juga lebih iya, fleksibel ya. iya, Pikirannya juga masih nggak banyak seperti mahasiswa yang bawa keluarga seperti kami di bawa keluarga ke London. Jadi iya. tantangannya lebih. Oke, Sebenarnya kalau masalah biaya hidup tuh bang, itu tuh sangat relatif lah bang. Karena ya, saya dulu waktu kalau ngebandingin zaman-zaman ujian sama zaman-zaman nggak ujian. Jadi biasanya kalau zaman ujian tuh saya nggak pernah masak bang, makan di luar terus. ya, Jadi kalau makan di luar di sini tuh eh, sekali makan mungkin 20 sampai $30 bang. Jadi sehari itu 3 kali makan 60 sampai $100 buat makan doang gitu bang. ya, Sehari. ya, Jadi yang dimana $100 tuh bisa kita, kalau misalnya kita masak, kita bisa eh, siapin buat em, amunisi makanan 1 minggu. Tapi karena ya, kita makan di luar tuh eh, bisa buat 1 hari doang. Jadi emang very banget sih bang. ya. Karena tergantung tadi di suburbannya lagi ya, di mana Iya bang. terus di zonanya sama kayak di Iya, London. Kami di zona 5, tinggalnya di zona iya, 5. Kalau yang zona 1 itu sentral itu atau yang dekat itu kan lebih mahal. Dan iya. makin di luar zona 5, apalagi di luar Londonnya, ya lebih murah, Jauh lebih murah ya bang. Iya, jauh lebih murah, lebih-lebih di luar England ya, di iya bang. daerah UK yang lain kayak Wales, Scotland, Northern Ireland itu kan jauh lebih murah lagi. Karena kan kalau di Inggris Sama kan sih di bang. London ini pusatnya ya. Iya bang. Ipan diploma S1, Saya satu bang. S1 ya. Alhamdulillah. Dan ini udah Iya selesai bang. Alhamdulillah udah bang. Udah dapat Bachelor of Commerce akhir tahun lalu bang. akhir tahun lalu. Finished. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Dan Alhamdulillah bang. semua yang digambarkan tadi, walaupun dari sisi biaya lumayan ya, sangat lumayan. eh Kalau menurut saya pribadi kemahalan sih bang. Ya, ya, Bahkan itu udah jadi rahasia umum lah bang. Orang-orang di sini juga protes gitu sama biaya sekolah, apa namanya, higher education tuh emang mahal kali mahal. lah bang. Iya, ya, Iya. mahal. Padahal harga harga biaya sekolah lokal sama international international student sama kita tuh kan kayak mereka 3 kali lipat lebih rendah daripada kita. Tapi Hmm. mereka mereka tuh udah protes gitu. Ya, Padahal harganya lebih rendah kan. mereka yang lokal saja protes, apalagi kita yang Iya, masuk internasional. Dan ini kan bagian dari strategi pemerintah mereka juga untuk dapat pemasukan iya, ke negaranya, iya, ya bang. kan, di luar ya tadi belanja sehari-hari, ya kan, jadi menghidupkan ekonomi Iya. negaranya juga. Sama juga kayak UK ini, Pak, ini kan mahasiswa internasional banyak sekali. 500 kayaknya ada 500.000. Bayangkan. Wow, hampir Iya, karena kan, setengah juta, bang. iya, karena kan, ya kurang lebih segitulah perguruan tinggi terbaik dunia ini kan di negara-negara maju. Dan Iya, seperlimanya itu ada di UK, makanya orang kan berbondong-bondong kemari, dan itu bagian dari pemasukan negara mereka juga ya. iya, bang. Fun facts ini, bang. Di Australia ini education education industry itu, bang, nyumbang GDP kedua paling tinggi bang setelah mining, setelah tambang. Jadi emang emang
international student tuh dikuras uangnya bener habis-habisan gitu. Iya. Ya kurang lebih sama kayak di Indonesia, Pak. Kenapa orang ke Jawa ya, itu kan ngasih multiplier efek ke masyarakat sekitar juga. Kan dampaknya Iya, besar sekali dan buat kita, mahasiswa Indonesia, pelajar di Indonesia kan Jawa ini masih jadi mimpi utama. Ipan yang sekolah di Man Jogja saja berpikir masuk IGM dan itu kan dreamnya banyak orang. Jadi UGM, iya. UI, ITB, IPB, Unpad. Sama kayak saya dulu SMA juga pengennya ke kampus yang ada di Jawa. Ini pilihannya UI, UGM, atau Unpad. Kan karena pilihan pertamanya HI, Hubungan Internasional. Pilihan keduanya Sastra Inggris. Tapi kata orang tua, "Ah, biar yang dekat aja." Ya, yang dekat akhirnya saya, "Wah, kalau bisa jangan di Banda Aceh lagi." Karena USK waktu itu 29 apa 33 pan peringkatnya. Sementara yang terbaik Oh, di luar Jawa itu USU. Wah, saya, oh Pak, ya, ya. kalau bisa masuk USU aja. Akhirnya direstui orang tua udah yakin tuh dapatnya di USU akhirnya. Walaupun nggak ke Jawa. Cuma pas Oh ya, Bang. mahasiswa karena mahasiswa berprestasi dan aktif berorganisasi juga dulu 19 organisasi pas S1. Jadi sering ke Jawa waktu itu wakilin kampus ya. Oke. Ya. Dan awal-awal gimana nih Pan? Kemarin untuk visa, terus asuransi, medical check up gitu bayar nggak sih? Untuk awal-awal, ini bukan untuk persyaratan sekolah ya, Bang. Tapi untuk persyaratan visa, Mhm. kita tuh harus medical check up gitu, Bang. Iya, Em, dulu kok nggak salah bayarnya 800.000, Bang, untuk medical check up-nya. iya, Kalau saya nggak salah ya, Bang. iya, Soalnya udah lama kali, Bang. iya, Dulu saya medical check up-nya di Medan. iya, Ingat saya 800.000. Habis itu em, bayar visanya, jujur, Bang, lupa sih, Bang. iya. Soalnya Iya. kebanyakan Tapi tuh tapi diurus sama agentnya, sama agent ya, Bang. tapi itu bayar visanya. Terus wajib deposit nggak waktu itu? Deposit dalam arti kayak mana tuh, Bang? Maksudnya Iya, ya tadi visa deposit kayaknya asuransi nggak wajib. enggak ya? Bank Iya, bank record wajib, Bang. ah, Wajib. wajib ya. Wajib wajib punya tabungan Hmm, setahun setahun biaya hidup plus tahun biaya sekolah gitu. ya, oke. Ya karena kan kebijakan tiap negara itu beda-beda ya Pan ya. Dan nilainya juga Iya, Bang. beda-beda. Sekarang kurs dolar berapa Australia? Rupiah, currency. Saya nggak saya nggak pernah lihat, Bang. Kayaknya hampir 11.000, Bang. 11.000 ya? Terakhir kali saya lihat tuh 11.830-an gitu, Bang. Sorry, Bang. 10.830-an. Oke. Ya, Iya, yang mau kita sampaikan nih ke teman-teman, Pan. Artinya iya, Bang. standar uang Australia ini seperti itu nilainya. Satu, nah sekian rupiah. Jadi nggak bisa disamakan. Karena kalau misal dibawa ke rupiah, ya ya nangis darah kita ya, Pan. Sama Iya, Bang. sama sama kayak UK ini kan 1 pound sterling 20.000. Jadi kan kalau di sini harga roti aja sekian pen gitu kan atau 1 pound, ya kebayang kan. Iya. Yang paling culture shock awal-awal apa nih? Ya kalau di Jogja kan manis-manis makanannya. Secara umum di Indonesia ya pedas-pedas. Kalau di sini dulu culture shocknya apa sih, Pan? eh saya jujur hidup tuh semi nomaden ya, Bang. Hmm, Jadi sebenarnya saya tuh eh culture shock tuh jarang gitu, Bang. Karena ekspektasi saya udah ada. Tapi pas pertama kali datang ke sini mungkin hal yang ngebuat saya shock tuh kalau misalnya kita kerja atau kita masuk lab gitu, Bang. eh WHS di sini tuh strict, Bang. WHS tuh apa ya?
Itu tuh akronim dari Work Health and Safety. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu tuh kita harus tahu apa yang kita lakukan supaya kita secara fisik atau secara mental aman gitu bang. Hmm, Bahkan sekecil misalnya kita di kelas, terus kita mau ngangkat barang, itu tuh kita tuh guru atau staff-staff di kelas tuh kayak wajib ngasih tahu kita gitu cara yang benar gimana gitu. hmm, Hal sekecil itu tuh di strict banget sama sama pemerintah sini gitu. Kalau ya, kerja juga kayak gitu gitu bang. Itu sih bang. Mungkin dulu eh, culture shocknya ini sih. Ekspektasi saya em, nyari daging halal bakalan sulit. Ternyata enggak. hmm. Untuk Jadi makanan kayak halal reverse. tadinya, oh ini gimana nih? Ternyata gampang, ya, Ternyata gampang. Gitu sih bang. Kebanyakan kayak gitu sih. ya, Maksudnya kayak kirain bakalan eh, sebersih Singapura gitu. Ternyata enggak juga. Ternyata banyak. Ya, kalau dibandingin sama Indonesia, kebanyakan daerah di Indonesia mungkin ya lebih bersih. Cuman kalau dibandingin sama Singapura mungkin lebih bersih Singapura. Ada yang hal-hal kecil kayak gitulah yang buat lumayan shock gitu. ya. Ada plus minusnya juga ya. Tapi kan kita gimana menyesuaikan, beradaptasi ya Pan ya, memaklumi. Iya, Yang penting kita cukup tahu aja ada minusnya, kemudian kita ngambil plusnya gitu ya Pan. iya bang. Ya. That's right. Dan di luar perkuliahan apa nih kegiatan IPAN nih di kampus? Apakah ada magang-magang atau sempat part-time eh job? Part time job pasti bang. Saya alhamdulillahnya bang, Ya, em, saya tahu diri lah bang. Orang tua saya bukan pengusaha, orang tua ya. saya PNS. Jadi Dua-dua eh, PNS. ke dua-dua PNS bang. Ya, Jadi mungkin em, saya harus bantu seenggaknya kalau misalnya saya nggak bisa bayar uang kuliah, seenggaknya biaya hidup sendiri bisa saya cover lah. ya. Ya, jadi dulu saya dari awal di sini, dari mungkin bulan kedua, saya alhamdulillah orang tua tuh hampir nggak pernah ngirim, Bang. Jadi saya biaya hidup tuh semua udah saya cover sendiri gitu. Itu semua di cover Dari untuk iya, sewa Bang. apartemen yang tadi sharing ya, kemudian Iya, Bang. belanja dapur, air, Iya, listrik, pokoknya living cost, termasuk transport iya, Bang. itu sudah IPAN cover ya. Iya, Bang. Jadi orang tua hanya memikirkan SPP. Dan itu pun IPAN ikut bantu SPP meringankan. SPP enggak, Bang. Jadi eh sebenarnya karena kuliah juga kadang-kadang saya nggak bisa kerja kan kalau misalnya Hmm, lagi exam season gitu bang. ya. Jadi saya emang harus fully rely on orang apa uang kiriman orang tua. Jadi emang kadang-kadang kayak di akhir trimester pas mau ujian saya nggak ada uang tabungan atau nggak ada uang sisa gitu. Karena kan saya kerja part time gitu bang. Hmm. Jadi untuk nabung sulit lah gitu. Jadi kadang-kadang emang orang tua ngirim gitu bang. Tapi for most of the time, alhamdulillah bisa di cover sih bang. Pakai kerja uang dari hasil kerja part time gitu. Kerjanya apa part time-nya? Sebenarnya apa aja saya lakuin sih bang. Tapi pernah jadi eh, driver Amazon, Hmm. ngantar-ngantar barang. Delivery eh ya. iya pernah Deliverynya pakai apa? Motor, pakai sepeda, mobil, pakai mobil. mobil ya. Iya. Ya. Terus Nah Uber Eats juga dulu pernah pas awal-awal. Dimodalin sama ayah untuk beli sepeda listrik gitu terus Uber Eats gitu. ya, Terus pernah juga kerja di salah satu apa ya salah satu grocery store terbesar di sini loh. Pernah juga kerja jadi stock taker itu sih bang. ya. Ya seperti Ipan bilang, seperti tadi bahasan kita Pan.
Kerja apa aja, Iya, yang penting ada kerjaan, terus iya, ada penghasilan, iya, bisa hidup dan benar-benar. bisa makan kan. Iya. Dan Di luar part time juga ya, saya dulu pernah ngambil internship, Bang. Saya mhm, jurusan akuntansi, tapi dulu waktu saya second year pas lagi kuliah, saya ngambil pelajaran namanya business taxation. ya, Terus saya kayak eh, apa ya, kayak merasa saya tuh match nih sama sama industri pajak ini nih gitu. Jadi ya, di tahun ketiga saya nyoba nyariin apa namanya magang hmm, di firma-firma akuntansi gitu. Alhamdulillah dapat sih Bang, kemarin dikasih 3 bulan magang di salah satu eh, small medium enterprise lah. Apa namanya, bisa dibilang mid size firm akuntansi sama taxation firma gitu Bang. ya. Dan itu ada selerinya. Itu unpaid Bang. Soalnya Unpaid ya, karena magang ya. iya Bang, karena em, mereka juga sebenarnya lagi nggak butuh orang gitu. Cuman Hmm, untuk kita sebagai orang yang lagi kuliah ada baiknya lah dapat industry experience before we really go into the real real life world gitu. ya, dan pengalamannya itu sih yang penting, Pan. Dan nanti Iya bang, rekomendasinya itu, reference. Pernah magang iya di bang, sini, mereka menguatkan, dan itu tuh ya buat pelengkap CV, menguatkan ke depannya itu sangat penting. iya. Dan masih sempat nggak sih ikut kegiatan-kegiatan orang Indonesia di sini atau PPI di sini? Kalau panitia saya enggak bang, Aha, panitia saya nggak ikut, tapi kegiatan PPIA di sini PPIA-nya saya ikut bang. Kayak misalnya PPIA ngadain ngumpul bareng, saya ikut. Misalnya PPIA ngadain movie night gitu atau main ya. futsal, olahraga bareng, main badminton, saya ikut gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ikut panitianya enggak. Ipan asalnya dari mana? Dari Tamiang? Dari Eh, Jogja se- memang asli? enggak, Bang. Saya eh, mama orang Aceh Utara, ayah orang Gayo Luas, Bang. Orang Gaya Luas. Iya. Gaya Luas di mana, Pan? Saya orang Gaya juga, Pan. Oh ya, Bang. Gaya Saya di Luasnya di mana? Blangkejeren, Bang. Aku bilang Kejeren. Jadi gini, Iya. datu saya jadi bapak, ibunya berarti kan saya nenek. Nenek ini suami pertamanya Datu berarti. Kita manggilnya orang Gayo Datu. Jadi Datu pertama Iya. itu dari Linge. Meninggal Datu Oke. ini nikah lagi nih Datu yang dari Ishak ini. Jadi Ishak dia kata Pak Kul dulu kata Bapak keturunan Merahmege. Jadi Datu perempuan ini nikah lagi dengan Datu yang dari Penampaan. Salim namanya. Oh. Aman Meraksa. Awan Meraksa ini dulu kakek Meraksa ini jualan tembakau di Latong, Kota Cani. Dan dia selamat, Datu Salim ini selamat waktu pas pembantaian 1904 itu loh, Pak. Pembantaian rakyat Gayo Saya, Alas, kan ada iya. 7 benteng de Gayo Luas, 3 di Alas, jadi selamat. Ceritanya singkat cerita, nikahlah dengan Datu, Datu Limpahan ini. Dan Datu ini mungkin beranggapan keluarganya udah nggak ada di Belang, di Penampaan. Dan keluarganya ini pun menganggap Datu ini sudah nggak ada. Jadi nikah sama Datu. Jadi saya kalau dari Datu tadi itu, dari Belang, di Penampaan, Pan. Iya. Belahnya belah Mudi. Iya. Bapak berarti Belang. Bapak Ibu bilang, Bang, iya. Gayo berarti Gayo luas ya, Belang ya. Kalau ibu Iya, Bang. orang Tamiang, Mama dari eh, ayahnya mama orang Tamiang, tapi mamanya mama tuh orang Aceh Utara, orang Panton Labu. orang Paton Labu ya. Iya, Aceh ya berarti ya. Aceh terus Aceh. Tamiang. Ya, Bapak Gayo ya. iya bang. Ya, jadi SD, SMP di Belang. SD di Belang bang. Ya, SD apa, Pan? SMP SD Islam Terpadu Raudatul Jannah. SMP-nya saya
ke Medan, Bang, boarding school. Eh, Namanya SMP Darul Ilmi Murni. Selesai SD dari Belang, merantau ke Medan, Iya, Bang. SMP. Dan Iya, Bang. Ipan kan tadi aktif juga ya di luar kegiatan akademik, aktif juga pas SMP di Medan juga aktif kan? Jujur Bang, saya paling aktif tuh pas SMP, Bang. SMP ya? Iya, Bang. Saya paling aktif tuh pas SMP. Saya ikut banyak lomba futsal. Terus dulu jadi ketua OSIS juga pas SMP. Dulu juga ditawarin sama guru untuk ikut Olimpiade Geografi, meskipun akhirnya nggak jadi karena saya nolak. Jadi dulu lumayan aktif lah Bang SMP. Ya, sebagai ketua OSIS dan futsal, sempat ikut lomba juga futsal Iya, itu. iya Bang. Sering dulu lomba futsal Bang. Soalnya di Aktif. Medan tuh kayaknya hampir tiap bulan ada perlombaan kan. Iya, kalau futsal ya olahraga digemari lah, futsal, bola. Karena saya Iya. kuliahnya dulu di Medan, Pan. Di USUS. Ipan berapa bersaudara? Saya tiga bersaudara Bang. Saya anak Ya, tengah. anak tengah Iya, ya. iya. Yang di atas kakak, abang, Abang abang. yang di bawah adik cewek satu. Udah kuliah juga. Adik baru masuk ini semester pertama dia. Bang. Ya, dan dari SMP sudah merantau. Ini memang keinginan Iya. sendiri kah atau dorongan orang tua? eh Keinginan sendiri sih, Bang. Karena dulu dari SD saya biasanya kalau SMP-nya tuh emang emang ke kota lain gitu, Bang. Dulu kayaknya anak-anak di SD saya tuh di-encourage buat apa ya? Buat cari saingan baru lah gitu. Jangan bisanya di kampung aja gitu. Ya, jadi suasana baru, Iya. biar pengalaman baru. Iya, Bang. Jadi kayak 70% teman-teman SD saya tuh SMP-nya pasti di luar Galuas gitu. Ya, ini SD-nya tadi di Belang ya. Di Belang SD dibilang, dan Bang. Iya. 70% di luar gaya luas. Memang Iya. gimana ditekankan merantau hijrah Iya. biar ada hal baru, mindsetnya juga berubah, mentalnya juga Iya. makin kuat ya. Iya. Dan orang tua mendukung. Orang tua mendukung. Tadi kan berorganisasi secara akademik Ipan gimana dari SD, kuliah, apakah masuk ranking kah? Em, Top berapa? Alhamdulillah saya alhamdulillah nggak pernah keluar dari 10 besar sih Bang. Alhamdulillah. Dulu peak-peaknya tuh waktu inilah, waktu SMP Bang. Meskipun saya sibuk main futsal, sibuk jadi ketua OSIS. Tapi dulu SMP saya alhamdulillah jadi valedictoriannya sih Bang. Ya, Iya, luar jadi biasa ya. apa namanya? Alhamdulillah Bang. Ya, masih ya plusnya lagi kan ketua OSIS, terus masih ikut kegiatan ekstra dan lomba yang sebenarnya sangat menyita pikiran, waktu dan energi, tapi secara prestasi dan nilai akademiknya juga masih tetap bagus, Iya Bang, bisa di-maintain ya. yang bisa di-maintain. Dan nggak semua orang bisa membagi itu dan memaintain akademiknya secara bersamaan. Iya, that's right Bang. Ya, gimana manajemen waktunya, Ipan? Em, Dulu karena saya asrama mungkin apa yang dilakuin tuh kolektif ya Bang. Kalau cerita SMP ya Bang. Ya, Dulu tuh kalau waktu SD jelas Bang. Dulu di awal maksudnya belajar diawasin sama ayah lah gitu. Maksudnya nggak boleh main PS selama weekdays. Kalau mau main PS hari Minggu aja gitu. Dulu masih kalau bisa misalnya main SD kan, PS, tapi ada batasan waktunya. iya Bang. Kayak dulu ayah tuh kalau mau main PS hari Minggu doang. Kalau nggak hari Hmm, Minggu nggak boleh. ya, Jadi kalau di apa namanya waktu di SD mungkin pengawasannya lebih direct karena langsung dari orang tua kan. ya.
Kalau di SMP karena asrama sebenarnya ada pengawasan dari pembina asrama, cuman mungkin nggak se-strict dari orang tua gitu. Ya, karena Jadi SMP tadi boarding sebenarnya ya. SMP boarding. Ya, Jadi sebenarnya saya nganggap jadi ketua OSIS, jadi pemain futsal waktu SMP itu bukan sebagai beban sih Bang. Itu tuh kayak lebih ke stress release saya dari ah, belajar aja gitu Bang. ya, ya, Iya, ya. karena Oke, gini Bang, karena saya ngelakuinnya sama temen kan. ya. Jadi kayak eh, saya ngeran OSIS tuh ya sama cohort cohort saya yang apa namanya, yang teman-teman saya juga gitu Bang. Jadi mau planning, mau scheduling tuh sama teman-teman semua. Jadi emang itu tuh sebenarnya bukan beban, malah jadi tempat apa namanya stress release gitu. Iya, penyaluran stres, kemudian Iya, menuangkan kreativitas, ya kan? iya, that's right. Iya, Dan itu sesuatu yang disenangi, kan kuncinya iya, itu. Kalau iya, misalnya nggak disenangi kan jadi beban dan bukan stress bener. release, malah menambah stres. Karena senang akhirnya semuanya berjalan baik, kemudian menikmati dan secara akademik juga tadi nggak masalah dan termaintain semua, termanage dengan baik, terlaksana dengan baik. Iya, Ya alhamdulillah. tadi kan orang tua dari cerita Ipan kan mengawasi, kemudian memberikan izin. Ya artinya untuk pendidikan kan jadi first priority ya. Iya, Ya, bagaimana nih Pan? Ini kan menarik ya. Pola asuh orang tua ini bagaimana? Cara Bapak Ibu mendidik Ipan bersaudara sehingga punya mental petarung, punya mindset seperti ini. eh kalau mungkin simple termnya mungkin didikan gaya guru aja sih. Karena orang tua saya dua-dua dulu guru memang. Mama Oke, saya sampai sekarang masih masih guru, ayah saya dulu juga guru. Jadi emang emang didikan guru aja kayak. ya. Jadi kenapa tadi menekankan ke pendidikan? Karena memang orang tua ya pendidik, guru Iya, yang berprofesi sebagai PNS ya, dua-dua ya. iya. Oke, terus Terus dulu mungkin abang tadi nanya gimana sih apa namanya pola pola pikir pejuangnya, asuh, ya pola nilai-nilai asuh, yang pola pikir. ditanamkan. Karena kan Iya, kalau ini kan nggak terlepas lagi-lagi iya, nilai-nilai yang ditanamkan, iya, pembiasaan sejak kecil dan ini semua kan sistemnya itu nilainya itu dari rumah kan. iya, Ya, benar, benar, gimana? benar. Dulu dari kecil tuh sebenarnya ayah tuh udah sering kayak ngewanti-wanti sih Bang. Nggak tahu mungkin cuman ancaman apa namanya eh light threat lah Bang, ancaman yang halus gitu. Jadi dari Hmm, dulu tuh udah sering dibilang ayah sama mama meskipun punya punya tanah, punya rumah, ayah tuh nggak mau kalian nih eh, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kalau kalian mau diwarisin nih rumah sama tanah ya kalian harus apa namanya harus ngebuktiin kalau misalnya kalian tuh layak gitu. Jadi kayak mungkin kayak ada mungkin kasarnya ini kalau misalnya saya nggak bisa bersaing atau saya malas-malasan mungkin saya nggak bakalan di apa namanya orang tua saya tuh nggak mau ngasih atau nggak mau nurunin harta yang udah mereka miliki gitulah kasarannya. hmm, Jadi mungkin ada apa ya kayak ada rasa mau nggak mau saya harus harus kerja sendiri gitu buat ngedapat buat eh,
ngeraih masa depan yang pengen saya miliki gitu. Ya, Terus terus dulu juga mungkin ayah sering cerita juga gitu gimana perjuangannya gitu. Selama dia SMA, SMP, eh, dulu apa namanya? Ayah udah jadi tulang punggung keluarga waktu masih SMP kelas 3 setelah kakek meninggal. Karena cerita itu tuh kayak ada rasa mungkin kalau misalnya ayahku bisa masa aku nggak bisa gitu. ya. Ada Makanya rasa itunya sih. makanya tadi jadi tahu diri, Pan ya. Iya bang, tahu Ya, diri ya. tahu diri dalam tanda kutip ya, tahu diri. Jadi anak yang baik coba meringankan beban orang tua, apalagi ini dengan Iya, kuliah Bang. di luar. Tapi mau ngasih tahu lagi ya bang. Ya, Eh, itu juga ada ininya sih bang. Maksudnya kayak dia bilang kayak gitu, terus dia bilang lagi. Tapi investasi ayah ke kalian tuh pendidikan gitu. Jadi kalian hmm, mau sekolah setinggi tingginya, ya nggak apa-apa, ayah yang bayar gitu. ya, Tapi jangan berharap kalian tuh cuman pengen dapat hartanya doang, tapi nggak mau apa-apa. Mungkin karena itulah ayah ngizinin saya kuliah di sini bang. ya, Karena ayah tuh dulu mungkin udah janji gitu kalau misalnya saya mau belajar ke luar negeri gitu, ya uangnya bisa dipakai buat sekolah ini gitu. ya. Jadi saat yang bersamaan menekankan tadi, jadi jangan berharap ke harta yang ada. Ya kalau berharap ya segini aja dapatnya, gitu ya Pan. Iya, Dan iya, lu kalau mau lebih, kalian kalau mau lebih ya mesti menguatkan diri dengan pendidikan, melebihkan diri dari sisi pendidikannya. Yang untuk iya, pendidikan, orang tua ini akan berjuang keras nih untuk itu. Apalagi dengan iya, pendidikannya sebagai guru, ya artinya mindset bagaimana mengedepankan pendidikan itu utama. iya. Sebenarnya that's pretty much all bang. Tapi yang saya Hmm. salut dari ayah tuh mungkin banyak teman-teman saya yang dari Gayo, yang dari kampung lah, yang dari Belang, Hmm. orang tuanya tuh masih berpikir mending jadi PNS lah gitu. Maksudnya masih masih diarahin gitu. Mending jadi dokter lah, mending jadi polisi lah gitu. Mending masuk Akpol gitu. Seakan-akan nggak ada jalur lain gitu bang. Tapi ayah nggak pernah kayak gitu. Ayah tuh kayak apa ya? Kalau misalnya ada jalan lain ya udah. Maksudnya kalau misalnya ada jalan lain dan saya suka gitu, ya Hmm. udah ambil aja gitu. Ya artinya memberikan kebebasan pilihan ke anaknya Yes, semua sesuai iya, dengan bakat, minat, passion, dan plan iya, anaknya ke depan. Jadi nggak otoriter, walaupun orang tua iya, kamu mesti jadi guru, ikut bapak sama mama nih, nggak begitu. iya, Ya, termasuk untuk case tadi yang merantau ya Pan. Jadi setelah iya, diungkapkan keinginan orang tua mendukung. iya. Ya, dari ibu sendiri, Mama, mama juga sama bang. Maksudnya kan sama-sama guru gitu, sama-sama. eh Mama juga dulu dari kecil tuh eh ayah sama mama tuh dulu waktu nikah belum ada rumah kan bang. Terus kayak bela-belain nggak beli rumah supaya eh, kami dulu dulu adik saya belum ada jadi saya sama abang saya tuh bisa dapat gizi yang cukup gitu supaya besarnya bisa pinter gitu bang. Jadi ada pengorbanan kecil kayak gitulah maksudnya kayak yang saya bilang tadi nunda-nunda beli rumah, nunda beli mobil gitu bang. eh Ya sebenarnya ayah sama mama tuh sama aja lah gitu. Maksudnya pendidikan yang paling utama gitu. pendidikan paling utama, kemudian gizi dan kesehatan anaknya, sampai Iya, tadi walaupun saat itu butuh, tapi iya, masih belum wajib banget ya, karena iya, ada hal lain yang lebih prioritas, investasi jangka panjang buat anak-anaknya, pendidikannya. Ya, iya. oke Pan. Ini kan udah selesai ya, dan berarti udah Alhamdulillah udah bang. udah kerja ya di Australia. Lagi nyari sih bang. Hmm, Maksudnya masih kerja, cuman kerjaannya nggak belum sesuai sama jurusan.
Yang terpenting ada dulu Ada buat. insya Allah bang. Ini besok sebenarnya saya ada wawancara kerja nih Bang. Oh iya iya. Ya insya Iya. Allah mudah-mudahan dilancarkan sih Pan. Cuma Amin, memang amin, amin. pengalaman teman-teman yang keluar ini, kalau misalnya S1-nya pun sudah di luar, nanti ya untuk S2, kemudian untuk ya membangun relasi, link, beradaptasi itu lebih lebih gampang sih. Ya mudah-mudahan. Iya. Ya. Dan plan ke depannya nih Pan, ini selain besok wawancara, nyari kerjaan yang sesuai dengan background pendidikan, plan ke depannya apa? eh Maksudnya ini long term plan atau plan yang soon Iya, yang akan Sun kan dilakukan? tadi kerja, ya, Oh ya, oke. Terus, mungkin kedepannya saya pengen eh, balik ke Indonesia terus buat usaha sendiri. iya, Iya, ya mungkin pengen jual jasa atau jual komoditas di Indonesia atau bangun pabrik yang eh, bisa apa namanya bisnis skillnya bisa dilakuin gitu. Itu sih long term plan-nya. long term plan jadi pengusaha ya. Ya, Kalau plan menengahnya, plan menengahnya mungkin em, rencananya sih mau ini dulu sih Bang. Saya karena S1 nih telat Jadi sebenarnya saya tuh pengen sebelum saya bangun perusahaan sendiri, saya tuh sebenarnya pengen kerja di bidang keuangan. hmm, Tapi masalahnya di Australia ini kalau misalnya mau masuk ke industri keuangan itu sulit banget kalau misalnya kita bukan permanen resident atau bukan citizen. ya, Iya, terus jadi mungkin ke depannya saya pengen apa namanya eh midtermnya mungkin medium medium term plan-nya mungkin saya pengen S2 ngambil MBA. Habis itu saya ngambil summer internship di salah satu investment banker sih Bang. Soalnya saya pengen memulai karir saya eh, apa namanya? Pengen punya karir sebagai investment banker sih. ya. Jadi mungkin ya pengen ngeraih itu dulu lah baru balik ke Indonesia terus mulai Ya. bisnis. Dan S2-nya juga di Australia. Itu belum tahu Bang. Oke. Yang Sebenarnya di mana aja bisa sih Bang. Yang yang penting penting ya, MBA program ya. oke. Jurusannya ada dan relate ke Iya, spesialisnya ya. iya, Ya, ya. Entah itu di Australia, di UK, pokoknya di iya, luar. iya, Insya Allah. Oke. Insya Allah. Oke, Pan. Iya. Sebagai closing, pesan buat teman-teman, termasuk orang tua, mungkin ada yang disampaikan. Mungkin untuk ayah sama mama, terima kasih lah. Terima kasih eh, udah selalu ngesupport saya. Terima kasih udah ngebiayain saya sekolah. Eh, Pokoknya mama sama ayah tuh support system lah. Eh, Mungkin untuk teman-teman yang lain, kita nggak kalah saing kok sama orang-orang luar gitu. Jadi kita boleh-boleh aja gitu naikin standar competitiveness kita. Itu aja sih bang. Oke, Pan. Terima kasih banyak ini. Iya. Sudah berkenan berbagi, walaupun sudah Sama-sama bang. sangat larut di Australia, karena perbedaan waktu kita juga 11 jam ya. Ya, insya Allah dimudahkan besok, sehat walafiat, dan Amin. insya Allah diijabah semua tadi, cita-citanya. Iya, amin, amin, amin. Eh, insya Allah. Oke, Pan, sekali lagi terima kasih. Sukses ke depannya, insya Allah. Sama-sama bang. Ya, ya. Ya, Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.